Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina al karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, saya dapat amanah dari panitia pengajian kita, juga sekretaris Hamalatul Quran, bahwa pemuda kita ada yang akan nikah 2 orang. Sebagaimana kita janjikan, pemuda tapi ya pemuda. Kalau begini 2 tak wajib mendakwa bantu. Nyala sepakat kedua-dua. Tapi kalau pemuda bawa bantu. Jadi kita butuh duit hari ini 20 juta untuk 2 orang pemuda kita yang akan nikah. Basi copek Jawa, ambil ke tendang, jalankan ke itu dan satu ya. Ini ada Abdullah ni. Ini tuang yang? Enggak. Ya. Kita cai. Kita bantu dari 1 sampai 1 juta. Jadi itu program awak kalau tidak jalan sunnah mengecek juga beko. Yang pemuda-pemuda kita sudah ada apa umur dah sampai, cuma kemampuan harta sedikit kurang kita tambah. Tambah cepat. Mudah-mudahan malam ini dapat sebanyak itu. Nyo 10 tahun wasit menunggu pajak. 10 tahun wasit menunggu. Pemuda menendang bola, tidak kunjung ditendang. Akhirnya wasit yang menendang. Bola kini pemuda nak menendang pula. Tumpah ya deh. Tunggu wasit main dulu. Pokoknya pemuda menyonggol 2 orang. Masuk ayam. Ini dah boleh cari rumah main dulu, dah dilatih 10 tahun tendang bola ru. Ikan ndak ram, takui. Contoh Abdullah penakui. Okey, itu tasliyah lah macam bongil ke dalam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa. Likulli da' dawa ilal maut. Allah tidak akan menurunkan penyakit kalau tidak disertai dengan obatnya. Jadi setiap penyakit itu ada obat kecuali mati. Sekarang tuh jubun tuh penyakit tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni
wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jubun itu termasuk penyakit. Pengocui, ya tunggu-tunggu, do kunjung-kunjung, tunggu-tunggu, pengocui, penyakit itu udah harus diobati bahasa samo di awak. Bayinya piti, suruhnya nikah. Minggu besok kamu Abdullah malam kau mencai menazar kita cai minggu besok. Kan ya terus? Iyalah. Baiklah, hamba Allah yang dia sayangi, Sabtu dahulu sudah kita mulai setelah mengkaji yang membatalkan syahadat 10. Mudah-mudahan kita tidak berada dalam lingkungan yang 10 ini, yang selama ini barangkali kita terlanggar atau tidak mengetahuinya. Setelah itu ada pelajaran pasal yang ketiga fit tasyri' dalam masalah hukum sah batal halal haram. Ini kenapa ditaruh ke dalam tasyri' ini dalam tauhid, tidak dalam fikih saja. Kalau tasyri' ini tidak orang akan mau menjalankan hukum Allah ini manakala tauhidnya masih goyang. Jadi setelah dipelajari, kuat tauhidnya, kuat akidahnya, kuat manhajnya, langsung masuk tasyri' hukum halal haram. Ini itu bantahan bagi orang yang mengatakan orang yang ahlul hadis, tauhid itu dia tidak pakai hukum fikih katanya. Padahal fikih itu sendiri penting sekali. Ini dibantah oleh tauhid kita bahwa hukum halal haram itu termasuk tauhid, bukan fikih saja. Bagaimana kita akan sah salat kalau kita tak tahu ngambil wudu? Sedangkan wudu itu ada di hadis. Wudu itu ada di ketaatan. Tanpa taat orang tidak akan mengambil wudu. Tanpa akidah dan tauhid orang tidak akan mau mengambil wudu. Makanya dalam pelajaran kita ini pasal ketiga fit tasyri'. At-tasyri'u haqqun lillah. Hukum halal haram sah batal itu baik buruk itu benar. Dalam Islam ada, tauhid ada. Itu milik Allah, bukan kita yang mengadakan hukum. Wal muradu bit tasyri' ma yunziluhu Allahu li'ibadihi. Yang dimaksud dengan tasyri' itu apa saja yang Allah turunkan untuk hambanya. Minal manhajil ladzi yasiruna alaihi fi al-aqaid wal muamalat wa ghairiha. Coba tengok tuh. Yang berhubungan dengan manhaj para nabi dan para sahabat, di mana mereka berjalan di atas manhaj itu dalam masalah akidah dan muamalat. Kalau muamalat jual beli, munakahat, hudud, jinayat. Berapa banyak dalam Minhajul Muslim? Kalau ada ensiklopedia Islam, itu Minhajul Muslim, di sana tertulis akidah, akhlak, adab dan tasyri'. Dia ada bantahan di Facebook dibilangkan oleh salah seorang sahabat kita bahwa orang ahlus salafi itu dia tak pakai fikih. Hadisnya cukup. Padahal hadis itu fikih. Salah mereka menilai. Jadi untuk itu kalau kita mulai belajar manhaj salaf di tauhid itu dah matang sekali disebutkan. Muamalat, jual beli, munakahat, zakat, seluruhnya, salat termasuk seluruhnya itu. Ibadat itu hukum. Fikih lah itu. Aqaid lain lagi. Akidah, tauhid, manhaj. Semuanya berjalan di atas manhaj para salafus saleh, di mana mereka yasiruna. Semua para sahabat itu berjalan di atas manhaj itu dalam mempelajari aqaid, akidah, tauhid dan juga muamalah. Tak lepas dari itu. Wa ghairiha, dan selainnya adab, suluk,
akhlak. Wa min zalika at-tahlilu wa at-tahrimu falaysa li ahadin ay yuhilla illa ma ahallallahu wa la yuharrima illa ma harramallahu. Halal dan haram tak seorang pun boleh dari manusia ini manapun dan bagaimanapun kedudukannya, dia lancang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Lancang dia, tidak boleh. Dia menghalalkan kecuali apa yang dihalalkan Allah, dia halalkan. Dia mengharamkan apa yang diharamkan Allah, dia haramkan. Itu hak dia cuma itu. Lain daripada itu tidak. Kita selalu mengangkat suara di atas suara Nabi, mendahulukan pendapat dari pendapat Allah. Padahal Allah katakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan diangkat suara di atas suara Nabi. Suara Nabi itu hadis. Hadis Al-Quran diterangkan dengan hadis. Lantaran kita angkat suara. Kalau begitu tak cocok dengan saya. Lancang sekali itu. Banyak yang saya dengar saling tuding menuding. Ini dakwah salam, dakwah yang diakui oleh Allah dunia dan akhirat. Bukan kelompok-kelompok sesat, tidak. Ini yang dihujat hari ini. Wah, Salafi Wahabi. Dari mana antum dapat akhi? Pak Ujang dari mana Pak Ujang belajar? Hantam-hantam dayan lo kojo, rentain juga lah. Ketika jadi Golkar dulu, itu. Nyoba bawa babung don, kadang-kadang PKS-nya, kadang-kadang P3, kadang-kadang Golkar. Di mana poti okok kan dapet? Nah, kan. Itu Pak Ujang lain. Jangan bongi tak? Jangan bongi boleh. Apa kata Allah di dalam surah An-Nahl ayat 116? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kaziba. La nahi. Asalnya qala yaqulu, taquluna, hilang nun. La taqulu, jangan sekali-kali ngomong kamu. Lima tasifu alsinatakum, apa yang telah dikeluarkan oleh lisan-lisanmu tapi isinya bohong. Apa kata kamu? Hadza halal. Tokek pun halal juga. Tokek, tonton tokek. Apa nomor? Cocak godang halal juga. Mahal pula liru. Itu kau jawab Anies duluannya. Cetoke. Dah jelas barangnya cocak, dihalalkan dulu. Ubah nama kita toke. Aina dalil akhi? Ambo pernah menengok seorang perempuan yang dia menjadi tukang masak pondok. Pondok tu saat dia di Darsalafiyah. Sudah masak beko cek kutu. Tapi lucu kutu dia betulnya. Manis katanya. Halal kutu roh. Halal kutu roh. Mula apa kamu kutu sama? Dan jadi dua kadang-kadang kita tandang. Ini kejadian di pondok, perempuan suka makan kutu, enak katanya. Perut kutu tahu kita darah kita, sah kita makan darah, tidak boleh kan? Tapi katanya hadza halal. Suaminya ngaji, tidak dia bilang, diam aja. Hadza halal. Jadi hati-hati kalau ada istri awak pergi berkunjung masalah mencari ini, dia hati-hati ya, jangan masuk lidahnya. Mendengar itu anak-anak pondok, jijik dia.
Masa kutu? Jangan-jangan masuk dalam sambal kami. Ini persoalan banyak manusia muslim. Haza haram, haza halal. Atau coba masalah tupai sampai kini tak tahu tu dan halal haram tu. Tupai yang yang perutnya merah hitam, tu halal tu. Kalau tupai yang ini ada halal tu. Ada pula mengatakan tupai yang makan kelapa itu makanan kan bagus tu. Dia sayur makannya halal itu. Yang liar tu tidak. Apa hukumnya tu? Boleh apa enggak? Saya tidak tahu. Panis. Antum lu mesti ajaib nah. Tiba di kampung saya la ilaha illallah gitu. Tiba sih kan tak seketek. Kan kau ni antum ni aku. Kau ni antum dia. Saya. Ini persoalannya karena kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang Allah tidak halalkan. Berarti bagaimana? Cari dalilnya. Bertanya pada orang yang pintar hukum fikih itu. Tengok benda-benda. Di kamus itu ada nih halalnya, tidak halal. Dikasih tanda, dikasih alamat. Benda yang bisa dimakan. Binatang yang bisa digoreng. Itu cile. Sang tobon, sogodong goni dua di belakang rumah. Tak kau dek kawan, ada makan sesuatu isi dalam tu. Apa sih tahu panis? Tobuan. Halal? Cuci. Dan ahli itu dulu. Asal ada sarang tobuan larut apa nama itu? Tobuan, kemudian ada tobuan tanah, ada tobuan di atas. Yang tanah itu hitam. Tobuan tanah dibakar tawon nomor Nya sesodo tawon. Apa nama isi lain? Tawon juga. Penyongek tawon juga. Itu kelalatu. Tu digoreng lemak tu nya. Orang Jawa dia. Kutu orang Jawa. Orang Jawa ya makan itu. Orang Jawa. Tak satu di pondok tu ada. Pemuda-pemuda mencari itu, masya Allah enak digoreng biar katanya. Gimana kita menghalalkan? Dalil tak tahu. Pak Lek, bagaimana? Halal, laron? Apa ora? Randwe? Ora tahu. Pak Lek, laron, halal, haram? Tawon? Tak tahu ya? Itu Jawa dong kok. Oh, lihat sodor ya. Mana congok ya. Banyak macam. Sangat banyak macam. Jadi yang susah kita memikirkannya. Lain lebah surah An-Nahl tahu kita tuh. Surah An-Nahl langsung. Ya kan? Yang dijadikan oleh orang sufi dalil untuk suluk. Fasluki subula rabbiki zulula katanya. Maka jalanilah jalan Rabbmu itu dengan mudah, hai lebah. Karena ada kalimat fasluki situ, maka bersuluk bertarikat naksabandilah kalian katanya. Itu saya baca di bukunya. Allah, penyelewengan. Nah tadi kutu, tobuan, ya kan, penyonge, larun ju nomor. Pelai nomor tadi dah tawon ya. Tuan kau, biar bos, bos kami, halal apa haram? Saya tidak tahu, tanyakan sama orangnya. Tapi saya tidak pernah makan, jijik saya tuh. Adapun yang lebah lain, karena sudah ada suratnya. Yang kedua, dalam masalah hukum juga, hukum salat. Pergi saya ke Jember, saya lihat satu masjid, entah semua Allah alam. Sini sop laki-laki, ini imam. Sini kiri kanannya ada pula sama dengan laki-laki itu sop perempuan.
Ini laki-laki semua, sudah perempuan semua lagi. Ya Allah, dari mana dalil? Jember saya tengok. Kalau ada tabirnya ya. Hah? Kalau ada tabirnya pembatas. Baiklah, buat tabir tu situasi tu betino apa so? Jadi ngomong Pak Nis dulu bagi dua je kau ha. Ya, satu buat kita, satu untuk ibu-ibu. Apa so? La jole kata Rasulullah, khairu sufufin nisa akhiruha wa khairu sufufur rijal awaluha. Seelok-eloknya pahala, segodang-godang pahalanya sop laki-laki itu depan, sop perempuan belakang. Tu apa yang kata ke kanan? Aina dalil? Enak aja. Ini masalah baru nih. Astagfirullahaladzim. Saya tak tahu akhi, tak tahu saya dalil. Tapi di Jember ketemu oleh saya. Salat subuh, salat isya. Kok ibu-ibu enak lenggok-lenggok itu? Ikut pula tahlil. Ini dari mana dalil? Itu yang tak tahu kita. Yang jelas perempuan di belakang. Ya kan, datangnya perempuan ke masjid ni lambat-lambat, pulangnya cepat-cepat. Ya kan, dia di belakang tak boleh campur dengan laki-laki. Kalau dia jalan di pinggir-pinggir, tak boleh mengenai jalan. Udah ada aturannya. Kok bisa gender? Aina dalil? Dari mana dapatnya tu fikih? Emansipasi, bab emansipasi gitu. Tak bisa. Doktor, mana doktor fikih saya di IAIN tu? Doktor John Aprizal mana dia? Hah? Lagi. Cai. Litaftaru 'ala Allahil kaziba, agar mengadakan bohong terhadap Allah. Mengada-ngada. Makanya orang-orang salafin dari dahulu mengikut langkah salaf, dia sangat berhati-hati. Innama yasallaha min ibadihi al-ulama. Yang paling khasyahnya tinggi terhadap Allah, orang alim, ulama, alim rabbani, yang manhajnya manhaj salaf. Tak sembarang yang ngomong. Menurut saya boleh-boleh saja. Kemarin kejadian di Pasir. Ada seorang ibu dengan seorang dokter berdialog. Kata Rasulullah, izal taqal khitanani wajabal ghuslu. Apabila bertemu dua khitan, wajib mandi. Khitan, bukan faraj. Apa arti khitan? Kamu potong? Ya. Kan ya? Laki-laki perempuan potong kan ya? Iya enggak? Hitan bini. Hah? Ini alai. Agak cabul sedikit, tapi apa boleh buat? Ini kasih bunyi ya. Izal taqa khitanani wajib al-wudu. Apabila bertemu dua khitan wajib mandi. Berarti laki-laki perempuan khitan. Kata dokter, muis ini dilarangnya berkhitan perempuan katanya. Bingung saya. Ya, itu Pak Hanis. Sampai begitu Islam mengatur hukum halal haram itu, sah batal itu. Masa ya orang salafi nggak tahu fikih? Astaghfirullahaladzim. Ini hukum dia ini hadis semuanya hukumnya ini. Ini hadis 200 ini, 100 pula, ini 200 pula. Hukumnya. Jadi kembali kita kepada sini, hati-hati. Kalau tidak ada dalil yang konkret, qat'i, jangan asal ngomong. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Dr. Helmi Basri, dia duduk di fikih. Dr. Dasman duduk di hadis. Antara fikih dan hadis, hadis ngomong, fikih cari hukum. Usul fikih mengelola kaidah-kaidahnya. Jalan itu insya Allah. Antum tanyakan.
Di dalam Minhajul Muslim dikatakan seluruh ikan atau binatang yang dimakan dagingnya, buang air kecil, buang air besarnya tidak najis tapi kotor. Kok konaikan sawung deh, jelas solat kena tentu. Kalau ini itu tidak batal solat, buang saja. Seluruh di Minhajul Muslim antum baca, seluruh binatang yang dimakan dagingnya kotorannya itu tidak najis. Seluruh binatang yang tidak dimakan dagingnya kotorannya itu najis. Bertanya jemaah cicak, cicak. Bapak banyak tai di situ. Karena kalau ada ke hidung kita sebutir hitam apa yang berbau ini, rupanya tai cicak. Bagaimana hukumnya? Najis? Kalau najis bapak banyak punishment solat dekat tai cicak di rumah. Bapak lope je ni tak babaun lele koyong. Harus tahu. Dijawab oleh seorang ustaz yang mengaji, dia di Masjid Kuning, ada kayu ti, ada kombio, apa nama tu? Masjid Kuning sebelah kanan. Muhajirin. Apa nama penyesawan? Itu ngomong dia. Saya dengar tuh, saya duduk di situ. Cecak ini dikhilafiahkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan najis, wajib dibersihkan. Ada yang mengatakan tidak najis. Dikarenakan apa? Karena induknya tidak berdarah apabila kita bunuh katanya. Wallahu alam. Makanya tai cecak itu dilanggar aja, artinya sholat aja orang dekat itu. Cari panis, tanyakan kepada guru kita. Saya membukakan jawaban ustaz itu. Kalau cecak ini kalau dibunuh tidak ada darahnya, maka kotorannya itu tidak dianggap najis, kena tiba bau. Tadi tidak dimakan dagingnya, kotorannya najis. Sekarang tidak berdarah katanya. Itu ilahnya satu lagi. Tidak ada darah. Kalau ada darah tetap dia najis katanya. Tolong cari kepada Dr. Helmi Basri, tanya kepada beliau. Banyak persoalan hari-harian yang kadang-kala kita langgar saja. Ya pula topek, pawik kabau, limpo apa nama tu? Tembusu ya kan? Itu tempat apa itu? Tempat tai, iya kan? Dibersihkan semuanya. Enak malah dipakan, iya kan? Tembusu asli, itu tempat tai. Balik ke nanduk tu apa nama? Babat. Babat apa rabat? Babat. Apa nama ke nanduk? Kan dia panis. Basok sekuntu aja nyoke nanduk. Di situ tempat tai. Tak pernah bersih oleh orang tukang masaknya. Enak malahan, masya Allah. Enak malahan. Kemudian ayam dibola tu Apa rumor? Tompek ci itu. Podal nama padal. Empodal. Itu empodal. Ndak pernah borosi orang. Lasap. Bahasa lemo dia makan. Nah, ndak nampak mintu lewat di belakang dia lompat makan. Hantam juga tuh. Belum lagi perut-perut ayam tuh dibelah sikit, cek, dah masuk. Diikat-ikat, digoreng atau digulai, lomak juru. Apa nama? Podal. Apa nomor lah nang? Pokoknya itu dia. Jadi itu kaidah yang ketemu dalam fikih. Kaidah yang ketemu dalam fikih. Namun demikian kita tidak akan mengikuti sesuatu yang tidak dihalalkan Allah. Ada dalil? Okey. Tidak ada dalil? Stop dulu. Dan saya mendapatkan kaedah kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kalian makan minum di bumi ini halal dan tayyib. Konsep tayyib itu sesuai kondisi badan. Kalau saya makan daging ikan lawi, ala magatal semalaman lu. Ndak tayyib dia deh.
Orang Arab makan udang dia menggatal dia. Kalau udang sebanyak-banyaknya, awak selama loma udang dulu. Ya kan? Jadi halal thayyib sesuai kondisi, bukan dihantam kromo saja. Ini kan halal, hantam saja. Sesudah menyia badan sudah itu lah. Menggatal. Itu konsep. Antum makan daging ayam potong, menggatal apa tidak? Ana menggatal akhi. Tidak bisa. Kalau makan ayam kampung itulah. Jadi itu alhamdulillah beli sekilo. Tapi kalau ayam potong tidak bisa. Karena tidak thayyib. Padahal itu halal. Jadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Menetapkan ini itu hukum fikih, tasyri'. Kemudian dalil yang kedua dalam surah Yunus ayat 59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun. Mana ketua? Kami tersosak dihukum kah? Hah? Siapa? Inna lillahi wa inna perlu kami doakan insyaallah. Sedikit saya komentari. Ya kalau ada bahasa kita mati mendadak tanda kiamat lah doke. Kita sekarang mengatakan mati mendadak. Tidak ada sakitnya, tidak ada apa-apa, tidak ada tanda-tandanya. Pasti di rumah langsung meninggal. Mati mendadak. Kalau itu tanda hari kiamat. Tuh aku tengok alamat hari kiamat. Zaman dahulu bertahun-tahun sakit. Kalau kini tidak ada duduk sama tahu tuh hilang aja leh. Jadi dunia sudah tua. Dunia sudah tua. Ya benar, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mengalami mati. Tetap tuh. Tapi al-asbabnya diterangkan. Tandanya diterangkan. Ini husnul khatimah kah ini atau su'ul khatimah? Diberitahu dalam tauhid. Dalam aqidatul Islamiyah nih. Ini husnul khatimah, su'ul khatimah ada. Bisa ditanda. Ini sahabat kita mati, ini penyebabnya. Ini kenanya dia. Tengok ini. Oh, ini mudah-mudahan husnul khatimah. Katakan oleh engkau, hai Muhammad, ara'aitum, apakah engkau mempunyai pendapat atau kau lihat apa yang telah diturunkan Allah untukmu itu dari satu rezeki, kamu jadikan yang dari rezeki itu haram, halal. Langsung ngomong haram, halal. Qul Allahu azina lakum. Tengok, seluruh yang dihalalkan Allah sudah ada izinnya. Yang diharamkan Allah tidak ada izinnya. Am 'alallahi taftarun, engkau mengada-ada atas nama Allah. Tidak senang dalam Islam. Azan. Jadi kalau orang Cina ngomong ini halal, artinya sedap bahasa kita. Orang Cina ngomong ini halal katanya, sedap bahasa kitanya, bukan halal menurut Islam. Ngerti itu? Tidak semua yang dikatakan oleh Cina-Cina yang musyrik ini halal katanya. Halal menurut dia tuh ini sedap. Alah, kau pengalaman juga ni awak ada congok makan ni tak? Tentu nak makan ni kau jo. Pai dakwah kami tin Karumbai. Kemudian Irwen datang ya, kita lapar, ayo kita makan sate. Yang punya warung Cina, yang tukang masak Minang. Di belakangnya, oh enak sekali. Tapi sudah itu muat nak muntah. Apa masalah?
Kawasan segera iko terluka tulang kondik di dalam kuas hati. Dia bawa dia. Menunjukkan kini uang totun kau dari gini ni. Muntah di rumah. Nah, padang kau. Jangan selama ini makan lu kata lu mari pas bawatan lu ya. Mau cubanya Pak Anies. Kawasan daging kondik tulang kondik dalam. Bak kondik dalam tu. Hati-hati antum makan. Jangan seluruh saya enak hantam ke rumah aja, jangan. Faqad nahallahu 'anit tahlil wat tahrim biduni dalil minal kitab was sunnah. Allah melarang mengatakan ini halal, ini haram tanpa dalil dari kitab Al-Quran dan sunnah yang sahih dari Nabi. Anazalik perbuatanmu itu minal kazib ala Allah. Perbuatan bohong mengatasnamakan Allah. Kata Allah begini, kata Allah begini. Padahal tidak. Apalagi Rasulullah ngomong dia, man kazzaba alayya. Siapa yang sengaja berbohong banyak mengataskan nama saya. Padahal saya tidak mengatakan itu, dia katakan dia juga. Falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Berarti dia sengaja membuat tempat duduknya di api neraka. Kazzab. Berbohong atas nama Nabi. Apa kata kita? Rukunnya celana laki-laki di atas mata kaki. Kalau tidak sombong kan tidak mengapa katanya. Yang sombong itu batarul haq, membantah kebenaran dari Allah. Wa ghamtun nas, mencaci zat manusia. Dia membantah itu, kan tidak sombong deh. Allah katakan di atas mata kaki. Allah tidak akan menerima seorang orang musbil. Sawung di atas mata kaki, celana mata kaki, jubah macam itu, kan tidak sombong nih Pak Anies. Dari mana antum lapik? Sombong itu al-kibru. Sombong itu batarul haq, membantah kebenaran Allah. Wa ghamtun nas, dan mencaci zat manusia. Apong dia hitam, dia putih. Ada bongak orang macam-macam caci bang dah. Tak boleh, itu kan Allah jadi warna. Allah yang menciptakan kita, kenapa kita caci? Berarti caci Allah dong, sombong. Sejelek apapun ciptaan Allah itu tetap Allah itu majid, hamidun majid. Mulia. Tak pernah ma khalaqta hadza batila. Tak pernah orang mengatakan ini kau ciptakan ini batil ya Allah. Tak. Ma khalaqta hadza batila. Semua ciptaan itu hamidun majid. Suci, terpuji. Tak ada ciptaan Allah yang bertele-tele seperti kita. Makanya jangan asal ngomong saja. Kama akhbara subhanahu wa anna man aujaba syai'an aw harrama syai'an min ghairi dalilin faqad ja'ala nafsahu syarikan lillah. Siapa saja yang mewajibkan sesuatu atau yang mengharamkan sesuatu tanpa dalil, dia telah menjadikan dirinya bersyarikat bersama Allah. Sebab halal haram datang di Allah, bukan di kita. Bagi nangka babini ku ada dalam ku atau akan atau la nazar. Ya, jangan nazar ke sungai jautan daripada nama. Lah kan? Kita malam pertama taruh antum baca bagaimana malam pertamanya Rasulullah, apa kerja Rasulullah. Salah satunya salat jemaah bawa dua dulu. Bobini juga salat. Sudah bergaul lah. Kau jangan kembali sebelah setangan pun tidak. Tengon banci anak. Congok kan no, setangan tidak. Semisal. Doa apa lagi? Bencongan antum. Tersinggung Pak Anies. Mama sengaja. Lah, kita azan dulu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. La haula. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bisimal. Ini hadisnya dihafal oleh anak-anak dimanapun mereka belajar. Ya, apa kata Rasulullah? Jangan sekali-kali kamu makan dengan tangan kiri. Jangan sekali-kali makan dengan memakai tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bisimal. Karena sesungguhnya syaitan itu setiap hari makan dengan memakai tangan kiri. Wah makan pujang ah, hei pujang tu ah, goleh bambiuk tu ha, babetuna, pujang ada. Nyapa kau jual sana tu? Pak makan, kan iyo, kalau bagi lima piak je lado macam-macam le dah. Bambiuk kau nangki, babetuna kan, bapo. Le buli ore. Ya iyo langkau. Kau sodo macam itu aja, sesodo aku macam itu aja. Coba jawab.
Pakai dalilku hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'kulu bisimal. Kira Sabi togak pula le, jalan kaki pula le di pasar. Kakak bunyi deh. Wangkungan pada rokok bunyi, hantam je deh. Sudah gila lah tu. Aja emdor nengok ontok je nya di kodenya orang Bali. Sogel menyapu nak Bali sudah tu kan. Apa aku di sana tu. Bismillah. Kita lah tu pakainya. Setan banyak orang. Ini satu. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salahu salatun arba'ina lailatan. Siapa saja yang mendatangi tukang tonung macam bah leren meleroren petang do tahun itu kiamat lenyo. Ayo kan tonung ko jore. Ang iyong dah. Fasa'alahu an syai', dia tanya tentang suatu. Kat tukang tonung tadi. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Tidak akan diterima solatnya oleh Allah selama-lama 40 malam. Ini hukum. Berarti haram mendatangi dukun. Jangan sobek pula le. Ini kan obat alternatif zaman sekarang ya. Lah puas nyuntik tak sembuh juga, alternatif. Jalan pintas. Biarlah syirik kepada Allah. Allah katakan 40 malam solat tidak diterima. Di sini juga dikatakan siapa yang minum alkohol 1 loki 40 malam solatnya, 40 subuh solatnya tidak diterima. Saya tanyakan ke Angga Tabrani Rabawa. Bagaimana tu akhi? Ya benar ya 1 loki itu 30 malam itu belum berkisar, 40 malam baru hilang dia. Zat najisnya tu, zat haramnya tu berputar-putar 40 malam ya baru dia bersih darah itu katanya. Wajar Rasulullah bilang demikian. Ini kan hukum. Nah, kenapa itu? Dahulu, ketika saya bujang itu bir apa nomor? Tak bir hitam dan yang kocok-kocok. No, pokoknya minum itu hanya 4% alkoholnya katanya. Hah? Itu polusi Nabi yang selama bawa TV ya. Kalau dia nama bermedan nomor dulu, bercanjung bermedan nomor dulu. Itu nama kopi Medan dulu. Ini yang boleh dimakan nih hatu. Untuk orang yang sudah melahirkan, bisa sehat katanya. Itu nyonya makan lah. Birca bintang nih. Memang pemuda dulu lihai dalam itu dia. Birca bintang. Itu asal melahirkan minum itu sehat katanya. Alkohol sedikit pun banyak pun tetap haram. Kullu muskil haram. Setiap mabukkan ketek atau besarnya atau banyak tetap haram. Kok 4% kah, 3% kah? Kawan enak tuh, itu obat. Jadi bagaimana? Tidak boleh kita mendatangi orang yang melengkar kepada Allah. Yang tahu pula obat mengobat. Sesuatu yang akan datang, tahu dia masalah gaib. Tidak usah didatangi. Ini dia 40 malam. Sesudah ini apa lagi? Kalau sempat mati. Mati dalam keadaan musyrik. Kemudian huwa min khasaisihi wa tashri'. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Atau mereka bersyarikat. Mereka membuat syariat baru dari agama Allah ini. Sesuatu yang tidak dihalalkan Allah dihalalkan. Sesuatu yang diharamkan Allah terbalik. Lam ya'zan bihillah. Allah tak pernah mengurungkan izinnya, labelnya tidak ada, hak patennya tidak ada.
Saya tengok kawan-kawan wak nambang galih ayam. Ayam wah, keren tengok dia. Kalau melihat ayam dia elok doa temunya bismillah ni. Ondek buyai. Bok siakon baca bunyinya. Bakelupang tap. Padahal syariatnya menghadap kiblat, baca doa, jendokek dengan ayam menunjuk. Kan ya jangan tu. Ndak jalan. Ndak jalan. Ada menyembelih itu kan ada akhil aziz. Ada doanya, ada caranya. Ni asal kulpang langsung entah mana akau nang dengan dibuat sembelih ndak pernah belajar. Kita beli tu. Kalau tidak baca bismillah, najis, haram, bangkai. Ada yang bilang sama saya, 1000 ekor ayam 1 kali bismillahnya buyan. Buliang ku. Ponek dia baca bismillah atau ilmu buyannya. Poneknya cerita aja mengali itu yang. Lalu dia mah. 1000 ekor ayam 1 kali bismillahnya cuman. Bingung dan nengok Datuk sungguh. Apalagi dia kembali bocek ngelang itu dia hantam kulit tu cecondo bagi ikan tu macam tu ndak betul kue dulu deh mautin dulu ini senang hidup digelopaskan tu dibelah abe tu ikan lah belum lagi sumpah palsu ketapa keramba kau tentapa sungai noji kalau ndak ini. Ada ngomong ibunya cik, apanya ibu dia kalau ndak berduto noji ke lakunya, dah berduto pula. Menderita umat awak miskin, bakal panjangan sobok, tipu tepok, sumpah palsu. Hati-hati antum tu dia inna sa'yakum lasyatta. Kehidupan itu banyak kata Allah, kehidupan kamu tu banyak. Fa amma man amattaqa fa amma ulang kembali baca. Fa amma man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang mau memberikan, yang mau membenarkan besok ada pahala yang baik akan diterima. Yakin dia kiamat akan datang. Dia bagus, bertakwa dia. Ya, Allah akan memudahkan kehidupannya. Sebaliknya, fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bohong, tak mau membenarkan kiamat, dah tahu dengan pahala yang besar diterima nanti, Allah sulit hidupnya. Jadi tasyrik ini yang berhati-hati kita. Tak boleh orangnya cakapnya. Poi kaburu. Ndak borosio bono de tukang brosur. Apa lah dia dalam mencuci-cuci dah. Itu tak ada. Masuk ke dalam kancar. Sehingga datuk berselemo dia makan. Kaidah tadi seluruh induknya dimakan, ya, kotorannya tidak najis. Itulah contohnya. Itulah contohnya botol buindu. Tambusu tu sampai tai. Tak boleh tengok kalau dibuangkan kelimiu-kelimiu ni dah. Dah tambusu no boleh. Ni itu dia intisari tai tu. Loma sudah datuk. Kan dia. Jadi ni kan dulu. Kaedah tu macam itu. Namun demikian dalil ada, silakan. Tak ada dalil, hentikan dulu. Itu yang kerja kita. Jangan kita ngomong makan minum tanpa dalil Al-Quran dan Sunnah atas manhaj salafus saleh. Karena mereka di sini semuanya para nabi dan para sahabat itu berjalan di atas manhaj yang benar. Dia tidak akan menghalalkan sesuatu yang tidak konkret halalnya, dan dia tidak akan mengharamkan sesuatu yang tidak konkret haramnya. Banyak mereka tu diam. La taqfu ma laysa laka bihil ilm. Jangan engkau berdiri di posisi yang posisi ini engkau tak tahu, tak ada ilmunya tu. Inna sam'a wal basara wal fuada kana ulaik masuk. Kalau parfumnya pakai apa tu? Jangan pakai je lah, pakai je alkohol boleh. Siapa yang akan mencium? Biasa-biasa kini kan ada tanpa alkohol kan dia.
tanpa alkohol. Nggak usah pakai itu. Muak-muak kalau lemah-lemah nengok deh. Kalau kawan main parfum pakai alkohol je deh. Saya tanya Buya Rusman Ahmad, tahu Buya Rusman Ahmad? Beliau berfatwa ketika itu. Kalau alkohol itu kan najis katanya. Kalau beletak dia buka bau di parfum tadi, taruh sini, tak mengapa sebab kita makan katanya. Itu alasannya, wallah alam. Dan saya tidak makan sampai hari ini, sejak bujang-bujang tidak makan itu. Dia beralasan begitu. Karena dalam minyak itu disemprot ke sini. Tidak kita makan, boleh katanya. Wallah alam saya tidak tahu. Tapi itu bahasa beliau. Kalau kita tuh rijis, amal syaitan di mana Allah Ta'ala. Tazkiyatun nafs. Kembanya masih banyak yang tidak pakai alkohol. Beli yang tidak pakai alkohol. Kenapa itu juga yang diambil? Nah, inilah barangkali yang dapat kita katakan di sini. Mudah-mudahan akidah kita makin bagus, makin elok, makin tentram jiwa kita menghadapi dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi